Oke, untuk kali ini kita akan mempelajari materi tentang multiple input, multiple output digital. Di pertemuan yang ke-9 ini kita akan mencoba bagaimana caranya membaca beberapa input digital ke dalam sebuah microcontroller. Artinya di situ kita bisa mendeteksi bahwa input digital itu logikanya low atau high tergantung dari kondisi inputnya. Setelah kita mengetahui kondisi logika dari input tersebut dibaca oleh microcontroller, maka selanjutnya microcontroller bisa melakukan, bisa mengatur, bisa menentukan output-output digital. Nah, di kesempatan kali ini ya, microcontroller masih kita akan menggunakan Arduino untuk simulasi di Proteus. Ya, kita akan menambahkan 8 input digital, nanti akan kita tambahkan komponen berupa deep switch 8 input, kemudian untuk 8 output digitalnya kita akan menggunakan 8 LED. Ya, meskipun dalam aplikasinya ini bisa sangat bermacam-macam. Seperti itu. Nah, untuk rangkaian elektroniknya, untuk simulasi di Proteusnya, kita akan menggunakan program yang sebelumnya sudah kita kerjakan sama-sama, simulasi yang sudah kita kerjakan kemarin. Akan kita simpan ya, save project as, kita letakkan pada folder yang baru di sini ya, Mechatronika week 9 ya. Ya, saya beri nama multiple IO ya, multiple IO. Oke, kemudian saya simpan, save. Oke. Nah, untuk simulasi yang akan kita lakukan ini, simulasi yang kita lakukan kali ini, dari rangkaian yang sudah kita gambar ini, kita akan memodifikasi sedikit ya terkait komponen-komponen yang jumlahnya lebih banyak. Sebenarnya kita bisa saja menambahkan tombol dan LED seperti ini, namun di komponen elektronika ada beberapa komponen yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita memiliki resistor dan memiliki LED, memiliki tombol yang lebih banyak dalam satu komponen, tidak seperti satu tombol demi satu tombol. Oke, pertama kali saya akan mengambil sebuah resistor dalam satu komponen, 8 resistor ya, dalam satu komponen ya. Ini namanya adalah RX8. Jadi dalam satu komponen ini ada 8 resistor ya, yang bisa kita pergunakan. Kemudian ini adalah resistornya. Resistor nanti akan saya gunakan untuk menahan arus yang masuk ke LED-nya. Kemudian kita akan menggunakan LED ya. LED-nya satu persatu boleh, cuma saya rekomendasikan kita juga bisa menggunakan komponen yang namanya bar LED, Mas. Bar LED ini kita lihat bentuknya. Nah, itu bar LED. Paling sedikit isinya adalah 10, jadi mungkin akan kita gunakan 8 saja. Oke, saya double klik. Oke, bar LED-nya sudah cukup. Ini sebagai outputnya. Kemudian untuk inputnya kita akan menambahkan tombol ya, switch ya. Kita juga memiliki namanya deep switch. Ya, deep switch ini adalah komponen switch yang jumlahnya tidak satu atau tidak tunggal seperti ini. Ya, ini akan saya double klik. Oke, sepertinya sudah cukup. Ya. Nah, untuk LED-nya sendiri, sebentar. Oke. Ya, pertama kali untuk LED-nya sendiri, kita akan tes terlebih dahulu bar LED-nya, di mana anoda, di mana katoda. Karena kalau kita salah hubung, nanti dia tidak akan berfungsi. Ntar ini akan saya play dulu. Oke, dia enable to open hex karena file hexnya yang kita tanam di sini belum kita sediakan ya. Untuk mencoba simulasi ini kita akan menyiapkan terlebih dahulu project
di VS Code kita seperti biasanya ya, platform IO, open. Oke, new project. Dan beri nama dengan apa? Mechatronica. Apa tadi? Mungkin aja ya, multiple IO. Ini adalah Uno. Oke. Kemudian untuk lokasinya akan kita pilih di project di mana biasanya kita menyimpan. Pastikan tidak terlupa Sysproc, Mechatron, Arduino. Nah, ini saya akan simpan di sini. Klik finish seperti itu. Oke, sudah selesai. Oke, yes. Programnya masih kosong. Seperti ini. Program yang kosong ini akan kita langsung coba compile langsung. Kita tunggu ekstensi platform IO-nya untuk aktif. Tidak kita butuhkan, kita tutup aja. Oke, dia sudah aktif. Kita coba langsung compile. Oke, tidak ada errornya. Kemudian kita akan menempatkan file hex program yang kosong tadi ke dalam program yang kita miliki. Ke dalam simulator yang kita miliki, multiple IO ini ya. PIO build Uno yang hex yang bawah. Kita klik OK. Kemudian kita klik play. Ya, animationnya sudah running, berarti tidak ada masalah. Kita akan mencoba sekali lagi untuk LED-nya ya. Untuk LED-nya kita akan coba beri dia tegangan, power ya, power, seumpama 5 voltnya di sini, ground-nya di sini, apakah dia bisa menyala? Untuk memastikan saja bahwa kita tidak salah menghubungkan. Oke, bisa menyala ya. Artinya ini adalah anoda, yang kaki kanannya adalah katoda. Oke, saya akan menggunakannya. Sekarang saya hubungkan LED-nya ke, ini saya hapus dulu, ke sini. Contohnya saya hubungkan ke, ini ada 8. Untuk alasan tertentu, pin TX-nya ini tidak akan saya pergunakan karena nanti akan saya pergunakan untuk komunikasi serial. Jadi ini akan saya hubungkan ke sini ya, ke kaki nomor nodanya sini. Kemudian yang ini adalah ke yang ini ke sini ya, ini ke sini. Atau untuk lebih mudah ini langsung aja 2 pin tidak saya pergunakan seperti itu. Ya. Kita tahan R-nya dulu aja. RX8-nya kita ambil dulu. RX8 ya, seperti ini saya kira. Ya. Kemudian tinggal kita hubungkan. Oke. Oh, sorry. Namun kita masih punya sisa 2 yang harus kita hubungkan ke kaki nomor 8 dan 9 seperti itu. Oke, jadi ada 2 LED yang tidak tergunakan. Ingat seperti kemarin ya, resistornya kita pasang 220 atau 330. Nilainya sekitar itu agar arus yang masuk ke LED-nya tidak terlalu besar, tidak terlampau besar. Sekali lagi kita akan membutuhkan ground untuk LED-LED ini bisa
kita fungsikan. Oke. Ya, kita sudah punya LED-nya. Ya, kita bisa kendalikan dia. Kemudian kita akan menghubungkan untuk untuk tombolnya tadi kita memiliki deep switch jumlahnya 8 ya. Saya akan merangkainya sama seperti tombol kemarin. Jadi kita akan ketika kita tekan tombol tersebut dia harus terhubung dengan ground. Jadi ini akan saya hubungkan dulu dengan ground. Ya. Baru ini kita hubungkan sama seperti tadi. Sorry, ini enggak pas. Oh, benar yang tadi ya, pas ya. Kurang atas sedikit. Nah, ini gridnya nggak sama ini. Oke, kita coba nah seperti ini aja nggak apa-apa. Oke. Nah, kita di sini masih punya 2 Mas ya. Nah, 2 ini tinggal kita hubungkan ke sisanya 2, deep switch 2. Jadi 8 input, 8 output. Saya switch on. Itu kita hubungkan ke kaki 13, 14 contohnya. Ya, ini. Berarti ini adalah tombol, ini kan tombol 1, 2, 3 sampai tombol 6 ya. Ini berarti tombol 7, kita berikan label. Ini adalah tombol yang nomor 7. Kita klik OK, kemudian yang di sini adalah tombol yang nomor 8. Nah, untuk menghubungkan ini ke sini, asalkan labelnya sama, maka secara otomatis simulator Proteus akan menganggap itu terhubung, Mas. Jadi kita perlu set di sini T7, berarti ini tombol 7. Ini juga T8. Oke, sehingga ini akan terhubung ke sini. Oke, saya kira untuk rangkaiannya sudah selesai ya. Oh, ada satu tambahan lagi. Untuk bisa kita monitoring ke komputer kita seperti ADC kemarin, kita akan membutuhkan serial monitor untuk membantu kita virtual terminal ini ya, untuk membantu kita memonitor apa yang terjadi pada microcontroller kita. Contohnya di sini RX-nya harus ke TX ya. Jadi RX TX ini, RX itu receive data, TX itu transmit data. Jadi kalau mikrokontrolernya TXD berarti transmit datanya keluar lewat pin TXD, kemudian dia akan masuk ke pin RXD. Ini adalah komputer kita. Dan komputer kita kalau kita ingin mengirimkan data ke mikrokontroler, maka dia akan keluar ke pin TXD, masuk ke pin RXD. Jadi ada 2 jalur di sini. Nah, kemudian ini akan saya set kecepatan atau baud rate-nya sebesar, di sini nggak ada, saya set aja 11.5.200, saya klik OK. Sebentar. Oke, sepertinya hardware-nya sudah siap. Jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Seperti itu, pertama kali kita akan mencoba mengaktifkan serial monitornya. Ya, itu yang pertama yang akan kita coba. Kemudian kita akan mencoba ke tahap berikutnya, kita akan mencoba mendeteksi penekan tombol di sini ya. Baru kemudian kita akan mencoba menyalakan LED-nya. Dan ini kalau jadi keseluruhan maka kita bisa mengendalikan LED di sini dari 8 tombol yang ada di sini sambil kita pantau dari komputer kita prosesnya seperti apa, seperti itu. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Oke ya, hardware sudah cukup. Sekarang kita akan masuk ke codingnya. Oke. Untuk memulai codingnya, sebentar. Untuk memulai codingnya, ya, kita akan mendefinisikan ya, pin-pin yang kita gunakan untuk tombol, untuk segala macam. Sebentar. Namun sebelum itu kan kita tadi mau mencoba serialnya dulu ya. Jadi serial.begin-nya harus kita set dulu. Baud rate adalah 95.200 bit per second. Kemudian kita akan memberikan pesan pembuka. Ketika microcontroller itu on, ya, maka dia akan mengirimkan pesan ke komputer sehingga komputernya bisa mengetahui, kita bisa mengetahui, dia sudah on gitu.
ya, dengan memberikan message ya. Ya. Aplikasinya ya multiple IO starting contohnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya setelah kita berikan pesan ini, maka kita perlu mencobanya. Jadi program yang sederhana ini langsung bisa kita coba ke ke simulatornya. Coba kita kompilasi sebentar. Oke. Tidak ada errornya, kita kemudian akan tidak perlu buka ya karena hexnya masih di lokasi yang sama tadi. Langsung kita play saja. Ini udah benar langsung multiple IO starting. Oke, ya sudah benar. Artinya kita bisa lanjutkan. Sekarang kita ngurusi yang tombolnya dulu. Ya, untuk tombolnya sendiri karena pinnya sudah kita definisikan tadi, kita akan mendefinisikan ya T0 ya. Define ya T1 tombol ke 1 berarti ya. T1 saya tuliskan T1 gini aja. Sorry, T1 pin ya, ada pinnya ya. Pin T1 itu adalah T1 kalau kita lihat tombol yang nomor 1 kita turun ke A0 ya. A0 kayak gini. Kemudian saya akan duplikat dia, sorry. Tuh. Ada 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian ini akan saya multiple edit. Ya, saya ada nggak ininya ya? Increment by 1. Sebentar. Increment by 1. Oh, nggak bisa. Saya hapus saja, yang di sini saya hapus. Contohnya increment by 1. Oh, enggak bisa. Ya, saya isi manual aja. Berarti di sini adalah 1 2 sorry 3 4 5 6 7 pin nomor 8. Oke, tombolnya sudah kita definisikan ya. Ini ada di A0 saya kira. 1 2 3 4 5. T6 5 ya. T6 itu 5. 7-nya itu ada di pin berapa? 7-nya 13, ini 12. Berarti ini 13, ini adalah pin nomor 12. Oke, seperti biasanya, kita akan membuat sebuah fungsi untuk mengaktifkan supaya pin-pin ini kita akan membuat program, kita akan mengaktifkan pin-pin ini, pin-pin tombol ini supaya berfungsi sebagai input. Nah, caranya tentu saja ya kita akan kita akan menggunakan perintah pinmode ya. Pinmode apa? Pin mungkin lebih cepatnya kayak gini, Mas. Pinmode nanti sebagai gini aja dulu, saya copy, saya duplikat dulu, jumlahnya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian saya akan mencoba untuk mengcopy dari sini, copy. Kemudian saya akan turun ke sini dan paste ya, koma sebagai output input ya, input dengan pull up. Nah, seperti itu. Oke. Sudah, maka kita harapkan semua pin yang ada di sini nanti berwarna merah karena ketika kita aktifkan dia sebagai input pull up, maka di sini akan bertegangan 5 volt karena resistor internal pull up-nya akan aktif. Jadi ketika kita tekan tombolnya dia akan berwarna biru atau bergegan 0. Coba kita akan kompilasi dia dulu. Oke, tidak ada errornya. Kita akan coba jalankan dulu. Oke, semuanya warna merah. Coba kalau kita tekan di sini, dia akan berubah warna biru. Jadi, hal ini untuk memastikan program kita berfungsi apa tidak berkaitan dengan hardware-nya, Mas. Jadi, kalau kita lihat di sini,
ya kita sudah bisa mengetahui ketika tombolnya ditekan, ya seperti ini. Anda lihat warna pinnya, warna simulatornya sudah berwarna biru. Jadi ketika kita tekan tombolnya, maka logika pin tersebut akan berubah dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0, tergantung apakah kita sedang menekan atau melepas tombolnya tersebut. Oke ya, seperti itu. Ini kondisi tombol tidak bisa ditekan. Seperti itu. Oke, saya kira nggak ada masalah. Kita stop. Ya, artinya program ini sudah berfungsi. Namun untuk mendeteksi apakah tombolnya ditekan, kita bisa menggunakan perintah ini ya. Jika ya tombol itu pada pin T1 contohnya, tombol pada pin 1 ya, ini digital read. Kita baca digital read menggunakan fungsi digital read. Jika digital read pin P1 ya, ini logikanya adalah low itu yang warna biru tadi. Kalau kalau high itu berwarna merah tadi. Jadi kalau dia berlogika low, itu tandanya tombolnya sedang ditekan. Kalau dia berlogika high, maka tandanya dia sedang dilepas atau tidak ditekan. Ya, jadi jika tombol T1 sedang ditekan, maka kita mau ngapain? Contohnya kita akan memberikan pesan ke komputer kita, serial print line ya. T1 ditekan. Sorry, ada titiknya. T1 ditekan. Seperti itu ya. Sebaliknya ya. Else. Oke. Yang lainnya artinya kalau T-nya tidak jadi kalau pin T1 berlogika selain low, maka apa yang kita asumsikan? Maka kita asumsikan bahwa T1-nya tidak ditekan ya. T1 dilepas contohnya. Oke, itu kita akan mencoba yang satu ini saja dulu. PIO platform IO build ini. Oke, daripada mencet tombol di sini kita bisa menggunakan shortcut key tadi. Oke, tidak ada errornya, kita akan mencoba langsung di sini. Oke, T1 dilepas. Sekarang kita coba tekan sekarang. Ya, T1 ditekan, saya lepas lagi. T1 dilepas. Oke ya. Pak, sepertinya terlalu cepat. Jadi saya akan memberikan loopingnya di sini. Akan saya berikan jeda sebesar mungkin ya sekitar 100 milisecond lah. Seperti itu. Dari sini kita bisa memastikan bahwa pin tersebut sudah ditekan. Ya, saya akan memodifikasi program saya sedikit ya supaya nanti tidak bermasalah. Saya copy aja di sini ya. If jika T1 ditekan dan atau jika kan gitu ya, T1 dilepas berarti ini berlogika high, sama aja sebenarnya ya, maka kita akan memberikan logika seperti ini. Oke, ini sebenarnya konsepnya sama, cuma saya menggunakan bentuk else if seperti itu ya. Satu tombol sudah kita urusi ya dan sudah berfungsi. Sebelum saya masuk ke tombol-tombol yang lainnya, kita akan mencoba merapikan ini supaya nanti lebih mudah untuk pembuatan programnya. Jadi di sini akan saya modifikasi ya, saya akan buatkan makro define ya. Apa Mbak? T1 ditekan seperti itu. Ini akan kita, jadi perintah ini saya copy tadi. Ini ya. Itu akan digantikan oleh perintah T1 ditekan. Jadi sekarang kita bisa menghapusnya ini dan mengganti dengan jika T1 ditekan. Maka saya akan memberikan pesan ke komputer T1 ditekan. Sebaliknya kalau yang dilepas ini juga bisa kita buatkan makro define-nya supaya nanti membantu kita lagi. Ya, ini akan saya duplikat saja daripada ngetik ulang. Ya, ini menjadi high ya. Ini menjadi dilepas.
Oke. Ya, T1 dilepas. Oke. Ya, sangat mudah ya. Sebenarnya ini bisa kita copy paste untuk T2, T3. Dan kita harusnya nulisnya seperti ini. Cuma untuk tujuan supaya lebih cepat saja, saya akan merubah satu tombol ini menjadi satu baris program, Mas. Saya akan kecilkan sedikit. Oke, seperti itu. Dan kita bisa menduplikatnya sekarang seperti ini, ya. 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Tinggal kita mainkan di sini menjadi 2 3 4 5 6 7 8. Ini 2 3 4 5 6 7 8. Yang ini juga sama. Mending saya ini aja, Mas ya. Saya copy aja. Copy. Saya akan lari ke sini, kemudian saya paste. Saya akan lari ke sini, kemudian paste. Oke. T2 ditekan. Nah, karena ini ada errornya karena memang yang ini belum kita duplikat, jadi yang ini juga perlu kita duplikat, berarti ini saya akan duplikat juga 1 2. Sebentar. Supaya lebih cepat saya akan rubah dia jadi seperti ini dulu. Ini saya duplikat dulu. 1 2 3 4 5 6 7 jadi 8. 1 2 3 4 5 6 7. Kebanyakan ya. 2 3 4 5 6 7 8 pas. Baru ini kita akan ganti ya, satu kolomnya T1 dari sini ya. Kita akan hapus dia, kemudian paste. Oke, kemudian yang ini juga akan kita paste. Yang ini juga kita akan paste. Kita akan paste. Oke. Sorry, saya belum katakan tadi. Kalau Anda ingin mengcopy banyak baris multi-line edit, Anda bisa menekan tombol Ctrl Alt bersamaan, kemudian tekan panah bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah tersebar ini, kalau Anda ingin memilih ke kanan ke kiri, tinggal tekan Shift, panah kanan atau panah kiri. Ya, tinggal copy, Ctrl C, Ctrl V, seperti itu ya. Kalau untuk keluar dari sini, tinggal tekan tombol tombol escape, sorry. Oke, sebenarnya sudah lengkap ya. T1 define. Nah, kalau sudah, sorry, saya tadi lupa. Nah, seperti ini. Tadi T1 saya paste dulu ya. Paste. Nah, seperti ini. Sebentar. Ya, saya akan paste lagi ya. 1 2 sampai ini. Kemudian supaya dia ada di 2 baris, saya akan mengenternya seperti ini. Jadi T1 ditekan, T2 dilepas. T1 ditekan, T1 dilepas, T2 ditekan, T2 dilepas, dan seterusnya seperti itu. Oke, saya tekan escape sekarang karena selesai. Dan tidak ada errornya lagi sudah di sini. Saya Ctrl S untuk menyimpannya. Oke, sudah. Kita coba kompilasi sekarang. Oke, tidak ada masalah. Tinggal kita play sekarang. Pastinya kita harus dapat pesan. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Semuanya dilepas. Sekarang kita coba on-kan T1. Tuh. Sama yang 8 coba. Kemudian kita akan coba pause supaya kita bisa melihat hasilnya. Ya, di sini terlihat ya, T8 ditekan, kemudian T1 ditekan, yang lainnya dilepas. Jadi program kita sudah bisa mendeteksi bahwa tombol ini ditekan pada titik yang benar,
Saya play lagi, coba saya nyalakan bergantian seperti ini. Ya, dan ini saya kembalikan. Jadi tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas ya. Saya akan pause lagi supaya kita lebih nyaman ngeceknya. T1 ditekan, T2 dilepas, T3 ditekan, T4 dilepas, ditekan, dilepas, ditekan, dilepas. Oke, saya kira tidak ada masalah ya. Program kita sudah berhasil mendeteksi kapanpun tombol ini ditekan, mikrokontroler akan mengetahuinya, kemudian dia akan menyampaikan informasi tersebut ke komputer sehingga kita bisa melihat hasilnya. Seperti itu ya. Namun untuk lebih bagusnya kita akan menambahkan komponen LED ini sebagai indikator kapanpun tombol ini ditekan. Jadi kalau tombol 1 ditekan, maka LED yang nomor 1 akan menyala dan seterusnya. T2 ditekan, maka LED yang nomor 2 akan menyala. Oke, untuk tujuan tersebut maka kita akan ngurusi sekarang untuk LED-nya ya. Maka kita perlu definisikan pin-pinnya dulu. Akan saya copy ya. Ini tadi untuk tombolnya sudah selesai. Sekarang untuk LED-nya saya paste di sini saja. Ya, kemudian kita akan memodifikasi di sini bukan T ya. Saya tekan Ctrl Alt panah bawah, kebanyakan saya escape lagi, Ctrl Alt ke bawah sampai di sini. Kemudian di sini akan kita beri nama dengan pin LED ya, 1 2. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang di sini akan kita hapus karena nomornya akan berbeda. Ya, seperti itu. Bisa nggak kalau kita gunakan increment ya? Ctrl Shift P. Coba kita increment 1, mau nggak dia? Oh, nggak mau. Kalau cuma saya ini 1. Kemudian saya terus sini. Ulang-ulang lagi, increment mau nggak? Ah, nggak bisa. Berarti kita tinggal manual aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Save. Oh, pinnya nggak 1, 2, 3, 8 ya. Pinnya berapa saja, Mas? Kita anggap LED yang nomor 1 yang paling bawah ya. Jadi nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dimulai dari nomor 2 berarti. Ya, berarti di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 8 LED. Ya. Oke. Untuk menyalakan LED tentu saja pinnya tersebut harus kita set sebagai input terlebih dahulu. Sebagai output terlebih dahulu maksud saya. Nah, untuk tujuan tersebut maka kita akan menambahkan di sini pin mode sama seperti sebelumnya, atau saya copy paste aja dari atasnya sini. Ya, saya akan blok ini copy. Kemudian saya akan paste di sini. Ininya enggak. Saya ganti dengan LED, pin LED seperti ini ya. Ini bukan input tapi sebagai output seperti ini. Oke, selanjutnya untuk menyalakan LED tersebut, maka kita akan menggunakan perintah digital write ya. Kita bisa membuatnya di sini ya. Kita define ya, LED on, LED ya nomor 1 semua on. Itu perintahnya adalah digital, nggak bisa di sini. Coba kalau saya terus di sini, digital write ya pada pin tertentu berlogika high. Ini untuk menyalakan high.
Enter X. Di sini paste. Naik. Ini saya duplikat. Berarti ini LED 1 off. Kayak gini, ini berarti low. Kemudian akan kita jadikan 1 di sini supaya nanti lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita sekarang bisa memodifikasinya. Saya akan menggunakan multiple edit untuk mengcopy ini. Kemudian saya taruh di sini ya, LED 1 on. Kemudian yang ini LED 1 off, low, high, oke. Yang di sini saya akan menggunakan pin LED harusnya yang ini. Berarti saya akan mengcopy dari sini. Copy. Ya. Ke sini paste. Paste. Oke. Ya, setelah kita definisikan LED on, LED off. Oh, sorry, ini belum saya enter. Kita enter seperti ini. Jadi LED 1 on, perintahnya ini. Oke. Baru ini kita masukkan ke sini ya. Kalau ditekankan berarti kalau logikanya kan dari sini ketika T1 ditekan, selain ada message, maka kita akan menyalakan LED ya. Berarti LED nomor 1 on. Jangan lupa titik koma. Seperti itu. Ya, jadi ini akan saya copy. Kita akan letakkan dia di sini. Seperti itu. Ya. Kemudian kita akan mengcopy paste dari sini, copy. Kita akan paste di sini. Kebanyakan. Ulangi lagi. Paste di sini, LED 1 on, oke. Karena sudah benar, tinggal kita copy sini, ya. Kita taruh di setelahnya ini. Paste, ini jadikan off. Oke. Kurang titik koma. Oke, saya kira sudah selesai. Saya kecilkan tulisannya. Jadi programnya seperti ini. Tinggal kita uji sekarang di simulatornya, kita play. Oke ya, ada pesan seperti ini. Kalau kita lihat ya, karena ini ditekan, menyala, mati, menyala, mati, menyala, mati. Coba kita matikan sekarang. Mati, 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 mati. On, 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 on. Yang ini belum. Ini on, ini on, ini on, ini on, ini on. Oke, 8 LED menyala, kita mendapatkan informasi yang sama. Oke, saya kira itu untuk pekerjaan Anda ya. Silahkan Anda coba sendiri di rumah ya. Ulangi apa yang kita kerjakan sama-sama di sini, coba pahami. Kemudian nanti akan kita rekap ya. Seperti biasanya kita akan pastikan bahwa Anda sudah mencobanya masing-masing seperti minggu kemarin, seperti itu. Oke. Saya kira itu untuk materi hari ini. Terima kasih, selamat mencoba.